tengah semakin panasnya persaingan alutsista di kawasan Asia, Indonesia kembali menunjukkan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan nasionalnya. Dua kabar besar datang sekaligus, dari udara dan lautan. Dari langit, kehadiran ASN-4G, sistem tempur mutakhir yang dikabarkan akan menjadi tulang punggung jet tempur Rafale, berpotensi menjadi game changer. Teknologi ini disebut mampu membawa Indonesia memasuki era baru superioritas udara, bahkan menjadi alasan kuat untuk melupakan rencana pembelian Jet 10C dari Tiongkok. Sementara itu di lautan, kabar tak kalah menarik datang dari proyek fregat pesanan Indonesia di Turki. Kapal perang canggih ini dikabarkan telah memasuki tahap pengerjaan detail, termasuk pengintegrasian sistem persenjataan modern yang akan menjadi kekuatan baru TNI AL. Langkah-langkah ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pembeli, tapi mulai membangun fondasi kuat menuju kemandirian militer berteknologi tinggi. Indonesia ditawari untuk membeli jet tempur asal Cina, J-10C, setelah kesuksesan menembak jatuh Rafale saat operasi Sindur. Akan tetapi Dassault Aviation terus berbenah, bahkan semakin giat untuk mempercepat pengembangan varian F5 atau yang dikenal dengan nama Super Rafale. Terlebih nantinya Super Rafale bakal ditopang oleh rudal hypersonic berbasis nuklir, yakni ASN-4G. Sejak Angkatan Udara Pakistan, PAF, mendeklarasikan kemenangannya atas Angkatan Udara India, IAF, dalam operasi Sindur, Cina kian gencar dalam memasarkan J-10C yang mereka klaim mampu membuat Rafale tak berkutik. Bahkan mereka sampai membawa pesawat ke pameran bertajuk 5 2025 di Langkawi, Malaysia pada Mei lalu. Tak lama usai 5 2025 diselenggarakan, Indonesia turut menyampaikan adanya penawaran tersebut, bahkan menyatakan diri untuk mempelajarinya. Pernyataan itu disampaikan ketika Kemhan RI sudah menandatangani Letter of Intent (LOI) terkait penambahan unit Rafale. LOI tersebut ditandatangani tepatnya saat kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron beserta rombongan di Istana Negara Jakarta. Keduanya bahkan lebih fokus untuk menyambut kedatangan Rafale di tanah air yang bakal dimulai pada Februari atau Maret 2026 mendatang. Serta di sisi lain, 48 unit KA-an dengan nilai kontrak ditaksir mencapai 10 miliar dolar AS sudah ditandatangani. Mengenai rencana pembelian J-10C, ada hal yang harus Indonesia perhatikan sebelum final decision diambil. Seorang jurnalis bernama Nivel Raida mengingatkan bahwa hal ini bisa memicu dilema terkait posisi diplomatik NKRI. Apalagi negeri ini memiliki hak atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE di kawasan Laut Natuna Utara yang keberadaannya diakui oleh hukum internasional. Bahkan ada potensi kedaulatan negara terancam dengan pembelian pesawat buatan Chengdu Aircraft Corporation, CAC. Kesepakatan itu dapat membahayakan netralitas dan kredibilitas Indonesia atas masalah Laut Cina Selatan, memicu perlombaan senjata di kawasan tersebut, dan membahayakan kesiapan operasional angkatan udaranya, dengan seorang pengamat memperingatkan bahwa hal itu dapat lebih menguntungkan tujuan strategis jangka panjang Cina daripada kepentingan Indonesia sendiri. Tulis Nivel Raida, dikutip dari laman Channel News Asia, melalui artikel berjudul Indonesia's Multi-Nation Fighter Jet Fleet May Expand with China's Cheaper J-1010, but what price might it pay? Yang dimuat pada 13 Juni 2025. Dengan penambahan jumlah armada, Rafale F4 ada peluang bagi Indonesia untuk diprioritaskan dalam penawaran Super Rafale. Terlebih nantinya varian jet tempur generasi kelima ini bakal didukung oleh rudal hypersonic nuklir ASN-4G yang jauh lebih powerful daripada ASMP sekalipun. Sebab menurut laman Army Recognition edisi 18 Maret 2025, dalam artikelnya yang berjudul
France announced new Rafale F-5 fighters equipped with ASN 4G hypersonic nuclear missiles by 2035. Rudal ini bisa melaju dengan kecepatan Mach 6 hingga Mach 7. Selain itu, ASN 4G yang bakal menopang Super Rafale juga diklaim mampu mencapai jangkauan lebih dari 1.000 km. Di tengah hangatnya spekulasi pro dan kontra mengenai rencana pengadaan jet tempur J-10 dari Tiongkok, sinyal kuat akhirnya datang dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Dalam keterangannya di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu 15 Oktober 2025 kemarin, beliau mengisyaratkan bahwa jet tempur Chengdu J-10 bakal segera mengudara di langit Indonesia. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga mengonfirmasi bahwa anggaran pembelian pesawat tempur canggih asal Tiongkok tersebut telah resmi disetujui. Nilainya tak main-main, mencapai 9 miliar dolar AS. Dengan langkah ini, Indonesia tampaknya bersiap melakukan lompatan besar dalam modernisasi kekuatan udaranya. Bahkan, membuka peluang untuk memborong 2 jet tempur sekaligus, Rafale dan Chengdu J-10, dalam satu periode strategis yang sama. Berita yang tak kalah menarik juga datang dari Turki. Pada awal bulan September lalu, pihak Turki mengungkapkan detail pembangunan salah satu fregat buatan dalam negerinya. Menurut Turdev, dilaporkan bahwa kapal perang fregat berbagai guna kelas I gelombang keempat dan terakhir, TGCICL F518, telah diluncurkan di galangan kapal Sevine yang terletak di Yalova. Seluruh gelombang pertama telah diluncurkan pada hari pertama September 2025. Fregat kelas I merupakan tonggak sejarah dalam pembangunan dan pemasangan kapal perang dalam negeri Turki. Fregat yang dirancang dan dibangun secara lokal ini merupakan yang pertama dilengkapi dengan berbagai senjata buatan dalam negeri. Indonesia telah menjadi pelanggan ekspor pertama fregat tersebut dengan perjanjian yang ditandatangani selama IDF 2025, menandakan kelanjutan kesuksesan ekspor lini Milgem. Angkatan Laut Indonesia nantinya akan menerima 2 fregat kelas pertama. Ini merupakan ekspor penting kedua industri pertahanan Turki ke Indonesia dalam hal sistem angkatan laut, di samping pasukan sistem senjata sensor penting untuk fregat kelas Merah Putih. Pada bulan Juli 2025 lalu, Indonesia mendandatangani kesepakatan dengan kelompok galangan kapal Turki, yakni Thais, untuk pengadaan 2 fregat kelas I atau kelas Istif atau kelas Istanbul bagi Angkatan Laut Indonesia. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 26 Juli 2025 saat pameran pertahanan IDF di Istanbul. Namun, ada kemungkinan kapal-kapal yang akan dikirim ke Indonesia sudah diproduksi di Turki. Alih-alih dikirim ke Angkatan Laut Turki, kapal-kapal tersebut akan dialihkan langsung ke TNI AL, serupa dengan yang dilakukan Fincantieri dengan 2 kapal PPA yang awalnya akan dikirim ke Angkatan Laut Italia. Hal ini memungkinkan pengiriman cepat ke pelanggan, tetapi menyebabkan keterlambatan dalam pembaruan armada bagi Angkatan Laut negara penjual. Dengan 2 langkah besar ini, penguatan sistem tempur udara melalui ASN 4G dan Rafale, serta pembangunan fregat canggih hasil kerjasama dengan Turki, Indonesia jelas tengah menapaki jalan menuju kekuatan militer yang lebih modern dan berdaulat. Jika proyek-proyek ini terrealisasi secara penuh, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kombinasi kekuatan laut dan udara paling tangguh di kawasan Asia Tenggara. Inilah momentum emas bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa era ketergantungan terhadap alutsista asing mulai berakhir, digantikan oleh era baru, yakni era kemandirian, inovasi dan supremasi pertahanan nasional.